Hilda Swiss kembali bersama kita semua ya. Aku mau nunjukin Sungai Are yang ada di Bern, dimana sungai ini bisa kita pakai untuk berenang-berenang, terutama kalau sudah masuk musim panas ya. Kita bisa lihat ada beberapa orang, tepatnya ada 2 orang yang berenang di sana. Jadi sebenarnya bukan berenang seperti berenang di kolam renang, tapi lebih mengikuti arus sungai yang berjalan ke arah depan. Seperti itu ya, jadi bukan berenang seperti di kolam renang. Dan arusnya itu cukup kuat walaupun terlihat tenang seperti ini ya. Ini terlihat tenang sih ya, tapi kalau kita sudah berenang ke dalamnya, itu kita bisa rasakan arusnya itu sangat kuat ya. Sangat kuat sehingga buat mereka yang mungkin tidak bisa berenang, tidak disarankan untuk berenang di dalam Sungai Are ini ya. Karena bisa terjadi kecelakaan, bahkan hanyut sampai nanti ke ujung sana ya, hanyut ya. Kita berdoa saja kalau misalnya memang ada korban yang hanyut bisa ditemukan dengan selamat ya. Sangat tidak disarankan pokoknya untuk mereka yang tidak bisa berenang. Bahkan untuk yang bisa berenang sekalipun harus tetap waspada dan hati-hati. Seperti itu. Ada beberapa spot di mana kita bisa mulai untuk berenang di Sungai Are yang ada di Bern ini ya. Seperti contohnya yang di ujung sana agak kejauhan, dia sudah mau mulai mempersiapkan berenang ataupun juga berjemur saja. Seperti itu ya. Ada beberapa titik di mana kita bisa memulai untuk berenang di sungai ini. Ya, aku pribadi sih, aku belum pernah mencoba untuk berenang di sini. Walaupun beberapa tahun yang lalu teman aku ngajakin untuk berenang, tapi aku bilang aku belum siap. Karena walaupun aku bisa berenang, tapi aku belum siap untuk bisa berenang di River Are atau Sungai Are yang ada di Bern ini ya. Airnya cukup bersih ya, bersih banget sih sebenarnya, bukan cukup, sangat bersih. Makanya orang terutama di musim panas ya, masuk musim panas seperti ini, mereka senang sekali berenang di Sungai Are.
hari-hari di sini situasinya cukup tenang ya, tidak ada ramai-ramai ya. Makanya orang-orang itu terutama mungkin turis-turis ya, atau lebih tepatnya lebih banyak penduduk Swiss yang ada di Bern berenang di sungai ini ya. Airnya sih kalau kita lihat itu tenang ya, secara kasat mata tenang. Tapi sangat amat tidak disarankan untuk mereka ya yang datang ke sini ya, yang tidak bisa berenang ya, atau kemampuan berenangnya cuman sedikit ya, sangat tidak disarankan untuk berenang di sini. Karena kalau kita lihat secara detail ke dalam, ini arusnya sangat berbahaya. Seperti itu ya. Terlihat tenang memang, alurnya memang lurus ya ke depan ya. Kita bisa lihat kalau tidak ada angin ya, saat ini sedang tidak ada angin. Jadi ombaknya itu tidak terlalu terlihat sebenarnya. Tapi kalau kita sudah ada di dalamnya, baru kita bisa merasakan kalau arusnya itu cukup kuat untuk bisa menghanyutkan kita yang terutama tidak bisa berenang. Bahkan yang bisa berenang saja kadang-kadang kesulitan untuk mengatur bagaimana posisi badan terhadap arus sungai ini. Seperti itu. So, ini air dari sungai Are yang ada di Bern ya. Aku posisinya cukup dekat, makanya orang-orang banyak juga mengambil spot ini untuk berenang ke sungai Are ya. Walaupun di sebelah sana juga ada spot-spot untuk berenang ya. Di sebelah sana pun juga ada. Aku akan coba pegang airnya karena walaupun terlihat panas, ini mungkin suhu airnya sekitar 10 sampai 15 derajat ya. Jadi cukup dingin buat kita orang Asia ya. Oke, ternyata dingin. Dingin ya, airnya tuh dingin. Tuh, dingin. Buat aku dingin, dan aku rasa buat kita orang Indonesia dan orang Asia lainnya cukup dingin ya untuk berenang di air ini. Mungkin nanti di musim panas sekitar bulan Juni, bulan Juli, Agustus itu baru mulai terasa agak sedikit bersahabat airnya ya. Buat kita ya, buat kita ya. Dingin sih, dingin dan airnya bersih ya, airnya bersih. Terletak di tengah kota Bern ya, dan seperti kalian lihat itu adalah gedung parlemen atau gedung parlemen, atau di Indonesia lebih bisa dibilang seperti gedung MPR DPR ya, perwakilan rakyat. Nah, gedung ini dia menghadap ke sungai Are ini, jadi ya view-nya cantik ya. Buat turis juga sangat menarik untuk jalan-jalan di sekitar sungai Are yang ada di Bern. So guys, ini adalah beberapa larangan yang tidak diperbolehkan selama berada di wilayah sungai Are untuk berenang ya. Seperti tidak boleh ada sepeda, tidak boleh ada musik keras ya, atau suara-suara keras, tidak boleh membawa binatang peliharaan, tidak boleh bermain bola tentunya, dan tidak boleh meninggalkan barang berharga sendirian, harus membuang sampah pada tempatnya, dan tidak boleh juga barbekyuan ya, dalam artian barbecue bakar-bakaran ya, something. Dan tidak boleh ada kegiatan bakar-membakar juga selain barbekyuan, seperti yang ada di tanda ini. Berikut adalah jadwal pada tahun 2022 di mana orang-orang yang ingin berenang di Sungai Are bisa datang ke sini ya. Seperti contohnya mulai dari tanggal 14 Mei sampai 18 September 2022 dia akan bikin
tanggal-tanggal yang bisa kita masuki ke wilayah Sungai Are ini. Berikut juga dengan jam-jamnya seperti ini ya. Dan setiap tahunnya mereka akan mengupdate jadwal berenang yang diperbolehkan di wilayah Sungai Are Bend. Sekarang lagi duduk di daerah atau tempat di mana para turis maupun orang Swiss yang ingin menikmati cuaca panas dari musim panas yang akan berjalan nanti di bulan Juni, Juli, Agustus ya. Di daerah sini mereka akan tidur-tiduran ya, menikmati cahaya matahari, dan biasanya kalau sudah summer itu sangat penuh wilayahnya ya, sangat penuh banget. Jadi kalian bisa lihat ini, daerah hijau ini, rumput-rumput ini akan dipenuhi oleh mereka yang ingin menikmati suasana musim panas dan juga sambil mendengarkan atau juga menikmati Sungai Are ya, berenang-berenang di Sungai Are. Di wilayah ini, di daerah ini juga mereka menyediakan kolam berenang ya. Bisa kalian lihat ada swimming pool di sana ya. Selain sungai, mereka juga bisa menikmati swimming pool, dan biasanya sih ya kalau untuk swimming pool itu anak-anak yang menikmati ya, karena kalau anak-anak itu aku rasa sih tidak diperbolehkan untuk berenang di sungai ini ya. Seperti yang aku bilang, karena arusnya sangat kuat ya, cukup kuat walaupun terlihat tenang. Jadi untuk mereka yang berkeluarga yang ingin membawa anak-anak berenang menikmati di tepi Sungai Are, kalian bisa menikmati berenang-berenang di swimming pool yang disediakan oleh pihak pemerintah di sini. Seperti itu. Jadi Sungai Are ini juga terkenal dengan sebutan Sungai Hijau karena warnanya yang hijau. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat, cantik ya, sebenarnya itu cantik dengan warna hijau dan juga dapat sinar pantulan matahari. Makanya orang-orang senang sekali berkunjung ke Sungai Are ini.
10.05 pagi. Cuaca sekitar 23 derajat Celcius ya, yang ada di pool seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini adalah informasi buat mereka yang ingin datang atau berenang ke daerah Sungai Are ya. Jam 10.05, 20 derajat. Oke, kita tunggu dulu ya, ini informasinya ya. Aduh. Nah, ini adalah suhu yang ada di air Sungai Are ya, sekitar 14,9 derajat Celcius Are, atau tadi seperti aku sebutkan antara 10 sampai 15 derajat Celcius ya, airnya loh, airnya. Mulai hangat sih karena sudah jam 10 lewat. Seperti yang kalian lihat ya, besi-besi merah ini, sepanjang jalan ini adalah tempat dimana kalian bisa keluar dari Sungai Arenya ya. Jadi nanti kita akan ke tempat dimana kita bisa mulai berenang ya. Tapi kalau yang kalian lihat besi-besi merah ini adalah tempat untuk keluar dari Sungai Arenya sendiri. Nah, ini adalah kolam renang yang tadi aku bilang ya, buat mereka yang tidak ingin nyebur ke dalam sungai, mereka bisa menikmati hangatnya sinar matahari yang ada di Bern, di Swiss, di kolam renang ini. Enak ya? Adalah pancuran air buat kita basuh-basuh ya, buat kita basuh kalau kita mau habis berenang ataupun juga dari sungai. Ini aku tunjukin ya, aku takut basah sih karena aku pakai baju komplit. Aduh. Guys, kegiatan yang bisa dilakukan di River Are adalah perahu karet ya. Ini juga salah satu kegiatan yang sangat disukai atau digemari oleh orang-orang di sini ya. Mereka bisa naik perahu karet dari Thun menuju Bern itu sekitar 30 km. Nah, along the way from Thun to Bern, kalian bisa stop over a site di mana mereka sudah sediakan ya untuk berhenti, bisa berhenti untuk menikmati makanan dulu, atau kita mau mungkin barbekyuan, tapi yang di tempat yang disediakan ya, tidak di semua tempat. Sampai pada akhirnya bisa sampai ke Bern. Nah, jadi sungai ini juga nyambung ke wilayah Thun. Dan itu mungkin perkiraannya sekitar seharian ya untuk bisa melakukan aktivitas itu. Dan aktivitas menggunakan perahu karet ini buat orang-orang di sini sangat menyenangkan, terutama di musim panas ya, karena memang cuma bisa dilakukan di musim panas seperti saat ini. Guys, sorry guys, ini adalah beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama berenang atau mau berenang atau selama berada di wilayah Sungai Are Bern ini ya. Aku coba jelasin satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah tidak membiarkan anak-anak pergi sendirian ke dalam sungai karena sangat berbahaya seperti yang aku tadi sudah jelaskan ya. Dan kedua adalah tidak boleh mabuk-mabukan atau minum-minuman alkohol yang dapat merugikan orang lain di sini. Jadi intinya di sini santai-santai aja lah ya, menikmati suasana matahari, menikmati suasana alam, menikmati juga kicauan burung seperti itu. Karena basically orang pengen tenang-tenang sambil leye-leye di sini ya. Lalu yang ketiga adalah jangan pernah nyebur
Jangan pernah nyebur ke dalam air ketika temperatur badan kita itu sedang panas, karena bisa terjadi heat stroke atau mungkin badan kita akan kaget dengan dinginnya air di Sungai Are ini. Berikutnya adalah ini, sebentar aku baca dulu. Oh ya, kita harus memperhatikan batu-batu atau bebatuan yang ada di dalam sungai ini sendiri. Jangan sampai kejedot, say, ibaratnya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan asal main cebur aja gitu. Kita juga bisa melihat batu-batu yang ada di dalam Sungai Are ini. Berikutnya adalah ini tandanya gini. Tandanya itu adalah orang yang mau berenang di River Are atau di Sungai Are ini harus bisa berenang, intinya gitu. Jadi buat pemula yang tidak bisa berenang atau kemampuan berenangnya separoh-separoh ya seperti itu, jangan coba-coba untuk berenang ke dalam sungai ini ya. Makanya ini ada lambang seperti ban, artinya itu adalah buat mereka yang memang tidak mahir berenang, janganlah berani-beraninya coba berenang di Sungai Are ini ya. Oke, next yang terakhir adalah aku baca dulu. Oh ya, buat mereka perenang-perenang yang pro pun sekalipun pro harus ada pendampingan dari pihak yang berwenang di sekitaran Sungai Are ini ya. Karena biar bagaimanapun sungai ini adalah sungai yang cukup berbahaya buat mereka yang tidak bisa berenang sekalipun pro. Jadi memang harus ada pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang. Begitu. Aku lagi duduk di tempat atau di titik dimana orang-orang yang berenang di River Are itu mulai berenang ya. Ini spotnya nih. Ini spotnya dimana mereka bisa start berenang sampai ke arah yang tadi aku tunjukin dengan pegangan merah ya, besi-besi merah. Seperti itu. Kita bilangnya sih kalau di sini adalah short track atau jalur pendek buat mereka yang ingin berenang di sungai. Enak sih, dingin airnya ya buat mereka yang sudah terbiasa berenang di sungai. Tapi sekali lagi, mungkin nanti kalian berkesempatan untuk mengunjungi Sungai Are ini ya di musim panas. Pastikan kalian bisa benar-benar berenang. Ya, pastikan memang kalian itu bisa benar-benar berenang di alam ya, bukan di kolam berenang, di alam, karena memang current-nya atau arusnya ini cukup kuat seperti itu. Aku pribadi sih nggak berani aku pribadi ya, karena aku lebih suka berenang di kolam. Kalaupun juga misalnya kita mau ke sungai, mungkin cuman ya di pinggiran sini-sini aja lah, pinggiran sini-sini. Kalau aku pribadi ya, aku tidak akan menuju ke tengah karena buat aku sangat berbahaya. Air sungai ini mengalir dari pegunungan Berner Oberland atau Grimsel, lalu sekitar 80 km turun melalui Brinzersee dan Thunersee, atau bisa kita sebut sebagai Danau Brims dan juga Danau Thun. Nah, air itu melewati Interlaken dan kota Thun dan berakhir di kota Bern. Sejak asal airnya itu berasal dari pegunungan es, makanya airnya tuh cukup dingin ya untuk kita orang Indonesia dan juga orang Asia pada umumnya. Berikut fakta-fakta mengenai Sungai Are yang ada di Bern. Sungai Are memiliki panjang 281,5 km. Dengan panjangnya itu, Are menjadi sungai terpanjang di Switzerland. Aliran Sungai Are juga ikut melintasi wilayah ibu kota Swiss, Bern. Bahkan sungai ini telah menjadi ikon pusat pemerintahan negara Switzerland.
Sungai Are juga terkenal dengan sebutan Sungai Hijau Tosca karena sungai ini memiliki warna hijau toska dan memiliki kualitas air yang sangat tinggi. Ini terlihat dari warna airnya itu sendiri ya. Nah, di tahun 2016 Uni Eropa mengklasifikasikan sungai ini dengan kualitas yang sangat baik. Sungai Are juga sempat menjadi sumber energi bagi kereta gantung Marciliban pada tahun 1885 sampai 1973. Kereta itu memiliki rute distrik Marcili di sebelah Sungai Are dengan gedung parlemen dan pusat kota Bern. Kedua wilayah tersebut memiliki elevasi yang berbeda. Air Sungai Are juga dimanfaatkan untuk mengisi sebuah tangki air yang berada di bawah kereta gantung di stasiun Puncak. Karena beratnya air, kereta yang berada di atas akan meluncur ke bawah, sementara yang ada di bawah akan juga tertarik menuju ke atas. Fakta terakhir adalah Sungai Are menjadi tempat berenang para warga Switzerland maupun turis yang sedang mampir ke Switzerland. Kegiatan berenang ini bahkan menjadi bagian dari budaya yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2017 sebagai daftar tradisi yang ada di Sungai Are dan karenanya merupakan bagian dari warisan budaya tak benda Switzerland. Selain kegiatan berenang, aliran Sungai Are juga menjadi tempat rafting dan arung jeram. Rekor dunia untuk arung jeram Sungai Are dibuat di Bern pada tahun 2012 ketika sekitar 1.260 orang secara bersamaan mengarungi sungai tersebut dengan perahu karet. Walaupun terlihat sebagai tempat yang menyenangkan, Sungai Are juga nyatanya menyimpan sesuatu hal yang berbahaya. Aliran sungai itu sering kali membawa hanyut para warga yang sedang beraktivitas di sungai tersebut. Pada tahun 2015, 2 orang wanita tewas di sungai itu saat sedang melakukan arung jeram. Keduanya masing-masing adalah warga Swiss dan warga Spanyol. Dan yang terakhir kita dengar saat ini adalah putra dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang statusnya masih dalam pencarian. Yuk kita sama-sama berdoa, semoga putra dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, segera ditemukan dalam keadaan yang baik. Sampai di sini dulu video kita kali ini tentang Switzerland dan bahasan tentang Sungai Are yang ada di Bern, di kota tempat kita tinggal. Jangan lupa ya supportnya, subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang support dan semakin banyak yang nonton dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih. Salam dari Bern, Switzerland. Bye.